aktivitas saya mengajar Al-Quran, kata beliau. Saya mengajar mu'alaf, dan banyak pertanyaan yang out of the box, katanya. Izin bertanya, apakah ada kurikulum yang harus disiapkan untuk saudara kita yang mau belajar Islam atau yang baru saja menjadi orang Islam atau baru saja mu'alaf, baru bersyahadat, sehingga lebih terstruktur dan lebih sesuai kebutuhan? Silakan Ustaz Fadl. Ya, pastinya demikian. Ya, jadi ketika teman-teman kita yang non-Muslim ingin belajar Islam, maka itu harus ada tema-tema khusus yang perlu kita persiapkan. Dan biasanya untuk tema-tema ini tentu sesuai dengan keadaan peserta yang ada. Kira-kira apa yang paling disenangi. Karena ada peserta non-Muslim misalnya, itu senangnya berbicara tentang masalah-masalah sosial. Ya, jadi tidak terlalu tertarik berbicara tentang masalah akidah dulu. Ya. Maka biasanya yang kita sampaikan masalah-masalah sosial. Misalnya setelah 9/11, yang mereka ingin tahu betul itu adalah Islam dan terorisme. Dan di situ kami persiapkan betul ya materi tentang bagaimana Islam merespon kepada tuduhan yang mengatakan bahwa Islam itu keras, Islam itu agama yang dipaksakan, Islam itu agama peperangan. Nah, di situ kita suapkan semua ayat-ayat, semua kisah-kisah Nabi, kemudian sejarah perkembangan Islam. Ya. Dan ini tentu kita tidak bisa mengingkari adanya kasus-kasus yang terjadi. Misalnya Islam pernah, orang-orang Islam pernah melakukan peperangan. Tapi apakah peperangan itu karena memaksa orang masuk Islam? Itu kita jelaskan dengan argumentasi dan fakta-fakta yang jelas. Ya. Jadi intinya adalah harus ada materi yang jelas untuk disampaikan kepada mereka. Dan materi ini harus disesuaikan. Ya. Sebab kalau tidak sesuai nanti ibaratnya kita berbicara tentang engineering, apa istilah engineering, keinsinyuran ya, kepada para dokter, nggak nyambung nanti. Nggak nyambung. Jadi harus sesuai. Nah itu kalau non Muslim ya, kalau sudah masuk Islam ya tentu sudah jelas perlu kita ajarkan dasar-dasar agama kita ya, dari rukun iman, rukun Islam, bagaimana sholat, bagaimana baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi dasar-dasar saja. Nah tentu ada di antara non Muslim ya, teman-teman mu'alaf kita ini yang ingin cepat, ingin tahu tentang apa itu jihad dan seterusnya, itu boleh juga, tapi itu biasanya menjadi belakangan. Yang penting dulu teman-teman kita ini bisa melaksanakan Islam, dasar-dasar Islam secara baik. Nah setelah itu baru bisa berkembang. Sebab ada teman-teman kita masuk masuk Islam ini, itu terkadang belum bisa sholat, tapi yang dia dalami itu jihad, peperangan. Gitu. Nah akhirnya terkadang emosinya tinggi, tapi dasarnya kurang. Emosi yang tinggi dan dasar ilmu yang kurang, itu menjadikan terkadang tidak akan berbahaya juga. Mereka yang mudah dipergunakan oleh orang lain. Maka itu benar kalau ada yang pernah mengatakan, oh tiba-tiba ada orang Muslim dari Prancis ikut ISIS, misalnya. Itu bisa benar itu. Ya, itulah orang-orang yang misalnya masuk Islam tapi tidak pernah belajar dasar-dasar Islam. Langsung emosinya yang kemudian ditinggikan. Ini berbahaya. Makanya Nusantara Foundation ini kami dirikan dulu ya. Sebelum saya berpikir tentang pesantren, sebelum ada di benak saya tentang pesantren, waktu itu adalah menjadikan Nusantara ini sebagai rumah bagi mu'alaf. Bahkan waktu itu kami berusaha mendirikan mu'alaf center. Kenapa? Karena pengalaman kami dalam bina mu'alaf ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada yang kembali ke dunia lama. Dunia lama itu artinya minum-minum, kembali ke night club, walaupun tidak murtad. Ya. Mungkin tahu Mike Tyson kan? Mike Tyson. Dia nggak murtad, tapi dia kembali kemudian ke Atlantic City, ke Las Vegas, main minum-minum lagi kan. Ini karena kurang ditanganin. Ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Baru masuk Islam, belum salat benar, tapi sudah mulai melihat semua kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Nah, ini perlu kita tetap menjadikan mereka wasatiyah. Moderasi sangat penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saat ini mungkin berhubungan juga dengan tadi Ustaz. Dengan pengalaman Ustaz tadi gitu ya, melihat orang yang semangat mau masuk Islam gitu ya, tapi tidak punya ilmunya. Apakah pernah ada yang mau masuk Islam, mau bersyahadat tapi ditolak oleh Pak Kiai ini, oleh Imam Syamsi Ali? Pernah nggak ada pengalaman begitu? Saya pernah menolak. Bukan karena dia belum punya ilmu, tapi memang dia setelah saya gali ternyata karena hanya ingin menikahi wanita muslimah. Maka ketika itu saya betul-betul tegas sama dia bahwa menjadi seorang muslim itu nggak ada hubungannya dengan pernikahan dulu. Ini hubungannya antara Anda dan Tuhan. Masya Allah. Ini adalah pilihan Anda. Ya, jadi tanggung jawab Anda dengan Allah ini. Jadi kalau sekedar untuk ingin menikahi, saya tidak bisa
mensyahadatkan Anda hari ini. Belajar dulu, kalau sudah yakin bahwa Islam adalah kebenaran, dan ini akan pilihan Anda sendiri bukan karena sekedar ingin melihat seorang wanita, saya akan syahadatkan, saya akan bimbing.